Halo Sobat Fakta, balik lagi sama gue di Fakta Tersembunyi. Meskipun mempunyai pekerjaan mapan dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, bukan jaminan seseorang tidak akan melakukan tindakan kriminal. Kisah tragis yang dialami oleh Ferin Diah Anjani adalah bukti nyata. Ferin, seorang SPG cantik, ditemukan tewas dibakar hidup-hidup setelah berkencan dengan seorang manajer di salah satu hotel di Kabupaten Semarang. Keduanya diduga terlibat dalam fantasi menyimpang yang berujung pada maut yang menimpa Ferin. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar itu? Mari kita cari fakta tersembunyi. Di penghujung bulan Juli, jagat maya dihebohkan dengan berita hilangnya Ferin, seorang SPG cantik berusia 21 tahun asal Semarang. Senyum manisnya yang kerap menghiasi unggahan di Instagram kini hanya menyisakan tanya. Tak ada yang menyangka pencarian Ferin akan berakhir dengan sebuah penemuan sesosok jasad yang sudah hangus di tengah hutan jati, Kabupaten Blora. Kisah ini bermula dari perkenalan Ferin dengan seorang pria bernama Christian Ari Wibowo melalui Instagram. Christian merupakan seorang manajer di salah satu hotel di kota Semarang. Dengan karir yang mentereng di usia kepala tiga, Ferin tentu tidak menyangka bahwa Christian akan tega berbuat jahat pada dirinya. 3 hari setelah perkenalan secara online, hubungan mereka kian intens. Ferin yang berperawakan cantik dan masih muda, serta Christian yang mempunyai karir cemerlang, membuat mereka saling tertarik satu sama lain. Kedekatan itu berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon, hingga akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. Selasa, 31 Juli 2018 menjadi tanggal yang mereka sepakati untuk saling bertemu di sebuah hotel di kota Semarang. Christian tiba lebih dulu di hotel menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Dan tak lama berselang, Ferin menyusul dengan taksi online yang ia pesan. Setelah berbasa-basi sebentar di lobi hotel, mereka berjalan menuju kamar yang telah disiapkan. Di dalam kamar, mereka saling mengungkapkan rasa rindu, seolah hubungan mereka telah dijalin cukup lama, sampai akhirnya adegan berubah menjadi hubungan intim layaknya suami istri. Adegan panas mereka tidak berhenti sampai di sana. Christian mengeluarkan tali dan juga lakban dari dalam koper yang telah ia siapkan. Ternyata sebelum mereka bertemu, Ferin dan juga Christian telah saling menyepakati untuk melakukan fantasi ekstrim yang mengarah pada pengikatan dan pemukulan, sampai akhirnya rencana itu berubah menjadi pembunuhan. Dengan keadaan terlentang, Christian mengikat kedua tangan Ferin dengan tali, dan dalam posisi itu, Ferin menurut mengikuti permainan Christian. Namun saat kaki dan juga mulutnya mulai diikat dan dilakban, serta Christian mulai memukuli tubuhnya dengan kasar, Ferin kaget dan mulai berontak. Ferin berteriak dan berharap ada orang yang bisa mendengarnya. Mendengar teriakan Ferin, Christian mulai panik, dan dalam kepanikan, Christian mencoba membekap mulut Ferin agar terdiam. Namun bukannya terdiam, teriakan Ferin malah semakin menjadi, sampai akhirnya pergulatan tidak terhindarkan di antara mereka. Ferin terjatuh dari kasur dan kepalanya terbentur ke lantai. Dan Christian kembali menindih tubuh Ferin dan membekapnya hingga tak berdaya. Dalam keadaan lemas, tubuh Ferin kembali diikat dan dilakban pada kedua tangan dan kaki, serta kembali dilakban pula pada mulutnya. Setelah dirasa cukup kuat ia melakban, Christian pergi meninggalkan hotel untuk meminjam sebuah mobil rental pada salah satu temannya. Sekitar 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 7 malam, Christian kembali ke hotel dengan mobil yang ia pinjam. Dan sesampainya di kamar, ia mendapati tubuh Ferin sudah sangat lemas akibat perbuatannya. Kemudian,
Ia membungkus tubuh Verin yang sudah terkulai dengan selimut hotel, lalu menyeretnya dan memasukkan ke dalam bagasi belakang mobil. Di tengah kegelapan malam, sekitar pukul 2 dini hari, Christian tiba di sebuah kawasan hutan jati di Desa Sendang Wates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Di sanalah adegan paling keji terjadi. Christian turun dari mobil dan membuka bagasi untuk memastikan keadaan Verin. Setelah dicek, ternyata Verin masih bergerak dan masih hidup, tapi karena dalam keadaan tangan dan kaki terikat, ia hanya bisa pasrah saat Christian melucuti seluruh barang berharga miliknya, seperti perhiasan, tas, serta ponsel. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Christian setelah ini? Christian menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Verin yang masih hidup, lalu membakarnya begitu saja. Setelah melakukan aksinya, Christian kembali ke Semarang, dan setibanya di sana, ia menggadaikan perhiasan milik Verin sebesar 4 juta rupiah untuk membayar hutang. Pada Rabu, 1 Agustus 2018, warga Blora digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah dalam kondisi hangus terbakar di tengah hutan jati. Jenazah tersebut sudah sangat sulit untuk dikenali, sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan identifikasi terhadap korban. Tapi beruntung, tak jauh dari tubuh korban, polisi menemukan sepasang sandal jepit bertuliskan nama salah satu hotel di kota Semarang. Sandal tersebut tidak ikut terbakar saat Christian mencoba membakar semua barang bukti yang bisa mengarah padanya. Bermodal petunjuk ini, polisi kemudian mengonfirmasi ke Polrestabes Semarang guna mengurai teka-teki di balik pembunuhan keji dan siapa identitas korban ini. Tak butuh waktu lama, Polres Semarang juga mengonfirmasi bahwa ada laporan orang hilang sejak tanggal 31 Juli dengan ciri-ciri yang sama seperti yang ditemukan di TKP. Tim langsung bergerak mendatangi rumah korban dan menunjukkan barang bukti seperti anting dan celana dalam yang kemudian dikenali sebagai barang milik Verin. Setelah berhasil mengungkap identitas korban, tak butuh waktu lama untuk mengakhiri sepak terjang Christian. Pada Senin 6 Agustus 2018, Christian Ari Wibowo berhasil diamankan petugas di sebuah kawasan rumah kos di kota Semarang. Di hadapan polisi, Christian mengakui semua perbuatannya yang sadis. Ia bahkan juga mengaku telah 2 kali melakukan aksi pembunuhan dengan modus yang kurang lebih sama. Tepatnya pada tahun 2011, Christian mengaku waktu itu ia membunuh seorang wanita yang ia kencani agar kemudian bisa menguasai mobil milik korban. Christian juga menceritakan keberadaan mobil itu kini telah ditarik leasing karena ternyata mobil itu belum lunas, yang terpaksa membuatnya harus merelakan mobil itu ditarik paksa. Atas perbuatannya, Christian terancam hukuman berat, 2 kali pembunuhan serta perampokan cukup untuk membuatnya diganjar hukuman mati. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian untuk membuat channel ini semakin berkembang. See you next video.